Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang sangat banyak kebaikan dan keberkahannya. Al-Quran telah menyatakan keutamaannya, yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang yang memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam itu, karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kata lebih maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan, tanpa kita ketahui berapa bulan lebihnya. Pada hakikatnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar kepada kita, dan tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, sedangkan umat umur beliau pendek. Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tiada terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih daripada itu. Pada riwayat lain menyatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang yang saleh dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad di jalan Allah. Mendengar kisah ini, para sahabat radhiyallahu anhum merasa iri. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 4 nama nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah mendurhakainya sekejap mata pun. Mereka adalah Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Hizkil alaihi salam, dan Nabi Yusha' alaihi salam. Mendengar hal itu, para sahabat radhiyallahu anhum merasa kagum. Lalu malaikat Jibril alaihi salam datang dan membacakan surat Al-Qadar. Masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan asal mula dikaruniakannya malam Lailatul Qadar. Adanya perbedaan riwayat ini karena memang ada beberapa kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sehingga setiap kejadian itu dapat dihubungkan dengan ayat ini.
Terlepas dari riwayat mana yang kita terima, yang penting Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada umat ini malam Lailatul Qadar sebagai nikmat yang besar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang yang mendapat taufik yang dapat beramal di dalamnya. Mengenai penentuan malam Lailatul Qadar ini, terdapat sekitar 50 pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu, namun di sini saya akan menguraikan pendapat yang banyak diterima. Keutamaan malam ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai riwayat. Al-Quran sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam sebuah surat yang khusus, yaitu surat Al-Qadar. Kita akan memulainya dari penjelasan mengenai surat tersebut. Saya mengambil dari kitab Tafsir Bayanul Quran susunan Syekh Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih dan beberapa tambahan dari kitab-kitab yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ayat ini telah menyebutkan bahawa pada malam istimewa itu Al-Quran telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini secara khusus sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Lebih lagi di dalamnya ada banyak sekali keberkahan dan keutamaan lainnya yang akan disebutkan dalam surat ini lebih lanjut lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, tahukah kamu betapa besar dan keutamaan malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, pahala beribadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud dengan lebih besar itu. Tanazzalul malaikah, pada malam itu turun malaikat-malaikat. Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahawa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sebagaimana halnya jika ibu bapa memperhatikan asal usul manusia, yaitu dari setetes air mani. Mereka akan memandangnya dengan rasa jijik sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika air mani itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintai dan menyayanginya. Demikian pula jika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat pun akan turun kepada mereka, merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Warruhu fiha, dan Ruhul Kudus malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna ruh dalam ayat tersebut. Yang pertama sekali, kebanyakan ulama berpendapat bahawa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razi rahmatullah alaih, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam secara khusus, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Yang kedua,
Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat yang begitu besar sehingga apabila seluruh langit dan bumi diletakkan di hadapannya akan tampak kecil bagaikan sesuap makanan. Yang ketiga, sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahawa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu hanya muncul dan hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, ulama ahli tafsir lain mengemukakan maksud ruh di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tertentu yang makan dan minum, tetapi bukan manusia dan bukan pula malaikat. Yang kelima, ada juga yang menyatakan maksud ruh di sini adalah Nabi Isa alaihi salam yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan hebat umat ini. Dan yang keenam, penafsiran terakhir adalah bahawa maksud ruh adalah rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala, yakni pada malam itu malaikat turun, setelah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini turun pula. Masih ada penafsiran-penafsiran lainnya tentang ruh, namun pendapat pertamalah yang masyhur. Mengenai hal ini, Imam Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril alaihissalam turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang sibuk berzikir pada malam itu. Sambungan ayat yang lain adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan perintah Tuhannya mereka turun ke bumi dengan membawa setiap perkara kebaikan. Penyusun kitab Muzahiril Haq menulis, pada malam inilah dulu malaikat diciptakan, unsur-unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan, dan pepohonan syurga ditanam. Menurut beberapa hadis, pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima. Salam, malam itu penuh dengan salam. Maksudnya adalah sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan salam dari para malaikat terus-menerus yang datang secara berombongan dengan silih berganti, sebagaimana penjelasan dalam beberapa riwayat tadi. Ataupun yang dimaksud dengan salam adalah bahawa malam ini penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Hiya hatta matla'il fajr, malam yang penuh dengan salam itu sampai terbit fajar. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja. Setelah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar melalui surat ini, tanpa harus meriwayatkan lagi hadis tentang Lailatul Qadar, sebenarnya telah mencukupi. Namun karena banyak hadis yang menyebutkan fadilahnya, insya-Allah di lain kesempatan kita akan sambung lagi beberapa hadis mengenai keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya dimanapun berada. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salam
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام